Pilkada juga ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Tentu ada sejumlah isu yang juga membayangi pelaksanaan pilkada. Saya akan kembalikan lagi ke Putri Nintias. Putri, apa kemudian isu yang menarik ya di luar soal perdebatan, soal politik, siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi juga ada soal kesehatan yang perlu kita perhatikan. Betul, dan itu sebenarnya menjadi tugas berat utama mereka, siapapun yang terpilih nanti, untuk memastikan mereka bisa membawa daerah masing-masing itu bisa mengendalikan angka COVID-19 yang memang masih terus bertambah di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi sebelumnya, jadi kita tahu Pilkada Serentak 2020 ini dilakukan di tengah risiko tinggi ya, saya katakan risiko tinggi COVID-19. Beragam penolakan masih terus disuarakan oleh epidemiolog, kemudian juga tenaga kesehatan, bahkan sampai hari ini. Kesulitan berkampanye di tengah pandemi juga dikeluhkan para paslon, belum lagi risiko kesehatan paslon dan juga penyelenggara, juga warga yang ikut berpartisipasi. Kami berikan dulu gambarannya kepada Anda, sebenarnya risikonya seperti apa. Ini adalah gambaran jumlah kasus penambahan kasus harian hari ini di wilayah yang menyelenggarakan pemilihan gubernur ya. Ini sudah kami urutkan dari yang paling besar sampai yang kecil. Yang pertama yang tertinggi hari ini penambahan kasus jumlahnya, penambahannya yang tertinggi ada Kalimantan Tengah 229, kemudian Sumatera Barat 125, Kalimantan Selatan 83, Jambi 70 jumlah penambahannya. Kemudian kita geser ke urutan berikutnya, Sulawesi Tengah 61, Sulawesi Utara 57, Kalimantan Utara 31 penambahannya untuk hari ini saja. Kemudian kita lihat wilayah berikutnya adalah Provinsi Kepulauan Riau 12 penambahannya per hari ini dan Bengkulu penambahannya 8 jumlah penambahannya. Kemudian kita lihat dulu. Nah ini dia, kita lihat. Ini yang sudah dilakukan oleh Bawaslu. Jadi Bawaslu sudah mendata beberapa wilayah yang dikategorikan menjadi 3 kerawanan. Jadi kerawanan ada yang warna merah, ada yang warna oranye, dan juga ada yang warna hijau. Merah dengan kerawanan atau bahaya tinggi, kemudian yang oranye dengan bahaya sedang, kemudian yang hijau dengan bahaya rendah. Total semua provinsi dalam bahaya tinggi atau kerawanan tinggi dilihat dari sisi pandemi ya. Kemudian ada kabupaten kota ada 50. Jadi indikatornya Bawaslu untuk menentukan ini macam-macam. Ada diantaranya adalah ada atau tidaknya penyelenggara pemilu yang terinfeksi. Kemudian ada atau tidak penyelenggara pemilu yang meninggal akibat COVID di wilayah ini. Kemudian penyelenggara pemilu tidak melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian soal lonjakan pasien COVID, jumlah pasien yang meninggal dunia akibat COVID. Kemudian juga ada berapa banyak penolakan pilkada dari masyarakat hingga perubahan status wilayah akibat pandemi. Ini semua dilihat oleh Bawaslu. Dan yang merah semua provinsi tadi saya sampaikan, yang merah semua provinsi masuk bahaya tinggi, kerawanan tingkat tinggi. Kemudian ada 50 kabupaten kota masuk tingkat tinggi, di antara Kota Makassar, Kabupaten Sleman, Kabupaten Malang, Kota Depok juga termasuk di dalamnya. Beberapa wilayah penyangga di DKI Jakarta yang kita tahu memang kasusnya masih cukup tinggi. Kemudian ada 126 kabupaten kota yang di zona oranye, zona sedang, kemudian 85 kabupaten kota saja yang di zona hijau. Dan kemudian kita lihat lagi, risiko pilkada di tengah pandemi, nggak main-main. Sudah ada 70 calon kepala daerah terpapar COVID-19. Di antaranya kita lihat adalah calon gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, calon wali kota Depok Muhammad Idris, kemudian calon bupati Malang Heri Cahyono, calon wali kota Semarang Hendrar Prihadi, calon bupati Bengkalis Abi Bahrun juga terkonfirmasi terinfeksi COVID-19. 70 orang, bayangkan, calon kepala daerah. Bahkan sudah memakan korban jiwa. Ada 4 setidaknya data yang sudah dihimpun oleh Litbang CNN Indonesia. Jadi ada 4 korban jiwa sejauh ini dari pilkada di tengah pandemi ini. Petahana Bupati Berau Muharram meninggal pada 22 September 2020. Ini diketahui ia diketahui COVID saat pendaftaran pencalonan pilkada, baru saat pendaftaran. Kemudian Muharram digantikan istrinya si Juniarsih Mas. Kemudian kita lihat calon wali kota Bontang, Kalimantan Timur, Adi Dharma meninggal pada 1 Oktober lalu. Kemudian calon Bupati Bangka Tengah Ibnu Soleh meninggal pada 4 Oktober lalu. Dan yang terbaru calon Bupati baru Sulawesi Selatan, Malkan Amin meninggal dunia siang tadi akibat COVID-19 dan juga penyakit komorbid. Kami ucapkan bela sungkawa tentunya kepada keluarga yang ditinggalkan. Tidak main-main, ini adalah risiko yang mau tidak mau saat ini dan beberapa hari ke depan sampai penghitungan selesai harus ditanggung oleh Indonesia. Jangan beranjak dulu, CNN Indonesia Election segera kembali.